Hai guys, kembali lagi di channel MFalme Studio. Hari ini kita akan nge-review sebuah capture card yang baru, Live Capture Adapter tipe JVA02 by J5 Create. Nah guys, gue udah nunggu ya hampir 1 bulan terakhir ini. Udah gak sabar banget pengen nge-review nih capture card. Pengen banget nyobain nih capture card. Kenapa? Ya, pertama karena ini capture card harganya sekitar 1,6. Ya, 1,6. Jadi lebih mahal dari EasyCap, tapi jauh lebih murah dibanding Elgato ya, HD60s contohnya. Tapi ya, konon katanya hasil capturean gambarnya nih itu sebagus Elgato ya. Jadi dengan harga yang jauh lebih murah bisa deliver kualitas sama seperti Elgato yang jauh lebih mahal. Nah, kita akan buktikan nih hari ini. Gue belum nyobain, bahkan boxnya belum gue buka. So akan kita buktikan sebagus apa sih ini capture card. Tapi sebelum kita mulai, sebelum gue buka nih box, gue pengen ngebahas sedikit tentang brandnya. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum familiar dengan brand J5 Create ini ya. Gue juga sebelum beberapa bulan terakhir ini nggak tahu tentang J5 Create ini. Tapi nih ya, dan bukan cuma capture card ini yang mau gue review hari ini, tapi dalam mungkin 1 minggu 2 minggu ke depan gue akan banyak nge-review beberapa produk dari mereka ya. Termasuknya ada capture card yang lain dan ada webcam juga. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang J5 Create, ini ternyata kalau kalian ke website officialnya ya dan baca about us-nya, ternyata dia sebuah brand elektronik ya yang udah lama sih sebenarnya. Dia dari founder tahun 2010 ya. Jadi udah bukan brand baru sebenarnya. Mungkin kita baru dengar aja, gue pun baru dengar, tapi ternyata dia udah brand lama. So kalian nggak perlu ragu lagi ya kalau ada yang mungkin belum familiar dengan brandnya. Ini adalah sebuah brand internasional yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi. Ya, oke, so kita coba intip capture card yang akan gue review ya kali ini. JVA02 Live Capture Adapter HDMI to USB-C with power delivery. Oke, ada beberapa fitur aja yang penting buat gue. Pertama, ini uncompressed mode gives excellent video quality and reduces CPU loading. So harusnya nih ya, kalau dia uncompressed mode, dan kalau kita baca specification-nya di sini, untuk compression-nya di sini ada YUV 422. So harusnya sih ya, gambar yang keluar dari kamera, kita akan testing hari ini dengan dari mirrorless ya, dari Sony A73 output ke capture card ini, dan kita akan tes dari game juga. Tapi harusnya apa yang dilihat di display kamera dan apa yang di capture oleh capture card ini hasilnya harusnya sama. Oke, dan yang kedua pastinya yang penting adalah ya 60p ya, Full HD 60p. Terus kita lihat fisiknya dulu di sini sebelah kiri. Ini menarik ya. Nah, dia mungkin nggak bisa dibandingkan dengan Elgato HD60s ya, karena dia ada loop outnya. Karena makanya ya Elgato mungkin lebih mahal karena dia ada loop outnya. Jadi ada in dan ada out HDMI-nya lagi. Kalau di J5 Create ini hanya ada input aja ya. Tapi dia bisa output via USB-C. Bisa dilihat di sini USB-C portnya ada 2. Itu memang satu untuk power ya, dan yang satu untuk outputnya bisa ke komputer atau bisa di-connect ke HP Android juga untuk streaming dari HP ya. Dia ada cold shoe-nya juga di sini ya buat mounting di tripod. Dan ini menarik nih. Dia ini ada headphone jack-nya ya. Jadi bisa kalau misalnya kalian mau main game terus di input di HDMI-nya ini ya. Kalian dan misalnya ada suara gamenya masuk lewat HDMI-nya ini, kalian bisa monitor via headphone jack-nya ini. Dan kalian bisa nyolok mic kalian kalau misalnya mau streaming, kalian mau ada voice over di jack untuk microphone-nya. Nah, di sini ada switch ya, di sini ada switch, dan ini kalau sesuai speknya ya, ini ada 3 posisi ya, kiri, tengah, kanan. Dan itu bisa diganti-ganti antara kalian pengen output ke streamnya itu hanya suara gamenya, hanya suara mikrofon, atau suara game dan mikrofon. Ini mungkin akan sangat berguna ya dalam situasi-situasi tertentu. Ada satu hal lagi yang penting buat gue, yang gue cari dari sebuah capture card itu adalah seberapa cepat dia bakal overheat. So kita akan testing juga hari ini. Kita akan untuk capture dari kamera, capture dari game, kita akan coba running selama 1-2 jam. Nah, kita akan cek nih suhunya masih adem atau tidak ya. Langsung aja kita unboxing ya. So ini packagingnya seperti ini penampakannya. Ya, ada spek-speknya, dan di sini bisa dilihat langsung ya, di covernya ada 2-year warranty. Lumayan banget ya.
selama 2 tahun kalau ada masalah kalian bisa claim. Gue nggak tahu bisa claimnya sejauh apa ya. So, kita buka. Di sini ada data-data seperti di websitenya. Oke, ini kelihatan unitnya di sini. Wah, gue demen nih, belum apa-apa udah disediakan kabelnya. Paling males nggak sih beli capture card tapi nggak ada kabelnya? So, gue thumbs up. Udah ada kabelnya tuh gue udah top banget. Lumayan kan guys kalau mesti beli lagi. Dapat satu USB-C to USB-C ya, dan dapat USB-C to USB 3.0. Ini ini mantap banget sih ya. Oke, ini ada manual book ya, manual booknya dan unitnya. Wah, ini sih jujur ya, gue nggak ngebaca dimensinya seberapa, tapi ini lebih kecil dan lebih ringan dari yang gue expect. Ya, gue pikir bakal segede EasyCap lah ya, tapi ini lebih kecil daripada EasyCap dan ringan banget. So, ini ada apa ini? Adaptor ya? Adaptor buat dikasih backup ya? Dikasih backup apa karena beda lubang? Sama sih kayaknya. Oh, berarti dikasih backup guys. Dikasih backup untuk mountingnya. Mantap. Dapat 2 ya, jadi mungkin kalau misalnya hilang ada satu lagi. Wah, bener-bener ya, banyak bonusnya beli ginian. Kayaknya nggak perlu beli apa-apa lagi, tinggal beli kabel HDMI nya aja. Oke, so ini HDMI in-nya ya, HDMI in-nya, portnya. Terus ini bisa dilihat ada lambang headset ya, lambang headsetnya untuk port headsetnya, dan lambang mic untuk colok mic kalian ya, untuk voiceover kalau kalian mau streaming game atau apa. Dan di sini switchnya yang tadi 1, 2, 3 ya. Dan ini ada kedua USB-C portnya. Dan di sini udah ada infonya ya. Ini yang buat power ya, berarti ini untuk power delivery-nya. Dan ini untuk hostnya, berarti ini untuk ke komputer ya, untuk ke laptop atau untuk ke komputer. Dan di sini ada juga info untuk mic-nya tadi ya. Ini yang khusus audio yang keluar nanti ke streamnya, hanya mic aja, mic dan game atau HDMI-nya atau game kalian di sini. Oke guys, gue udah selesai setup ya. Sebelum kita mulai perbandingan antara si J5 Create JVA02 Elgato HD60s dan EasyCap 261 ini, gue mau nunjukin sedikit setupnya seperti apa ya buat testing ini. So, ini kamera utama gue ini nih ya. Gue output HDMI dan masuk ke splitter ya. Di sini ada splitter 1 in 4 out pakai merek Bavo. Ya, dia support sampai 4K. Jadi Full HD 60p nggak masalah. Dan di sini gue menggunakan kabel yang sama persis ya, satu brand, itu Vention 8 meter. Jadi ukuran kabelnya sama tiga-tiganya, yang ketiga capture card ini sama, mereknya sama, lewat satu splitter. Jadi untuk testing komparasi ini imbang karena semuanya melewati jalur yang sama ya. Oke. So, by the way, kalian bisa nebak nggak kamera yang ini nih, yang saat ini nih gue gunakan, ini lewat capture card yang mana? Ayo, Elgato kah? J5 Capture kah? Atau EasyCap? Ini dia perbandingannya. Nah, by the way, yang tadi kamera yang gue gunakan sebelumnya itu adalah Elgato HD60s. Nah, kalian bisa nebak nih yang mana yang EasyCap, yang mana yang J5 Create, dan yang mana yang HD60s. Nah, kalau kalian nggak bisa nebak, gue kasih tahu. So, yang pertama adalah EasyCap 261 ya. Bisa dilihat kalau gue sih ngelihatnya, dan ini gue udah sering bahas ya tentang produknya EasyCap. Warnanya oversaturated ya, jadi jaket gue tidak semerah ini sebenarnya ya, lebih saturated, lebih gelap, dan semuanya tuh jadi lebih sharp ya. Jadi kayak muka gue, kumis gue jadi makin kelihatan, dan di bagian gelap-gelapnya itu seperti apa ya, kayak ada ya artifak-artifak, sedikit artifak-artifak kayak compression gitulah, terjadi sedikit compression. So ini ya 261 EasyCap, harga di bawah 1 juta. Next, yang di tengah ini
adalah tada, JVA 02 by J5 Create. Nah, guys, yang ini malah undersaturated ya. Jadi di sini jaket gue terlihat agak flat ya. Ya, agak flat. Tidak semerah jaket gue yang aslinya. Ya, dan apa ya? Warna kulit gue jadi agak-agak sedikit pucat ya, agak sedikit lebih pucat. Warnanya hilang karena semuanya undersaturated. Topi gue juga terlihat sekali. Dan ini di matte-nya aja bisa dibandingkan ya, matte yang tengah dibanding yang di punyanya 261 lebih gelap, matte yang tengah lebih terang. Dan pastinya yang terakhir adalah Elgato ya, HD60S. Nah guys, tetap ya HD60S kalau menurut gue yang warnanya tetap sesuai, lebih mendekati sesuai ya, output dari kamera ya. Kita pakai Sony A73. So ini jaketnya paling mirip sesuai karena gue ada display juga nih depan gue dengan output yang langsung dari kamera. Jadi sebelum ke switcher ini masuk ke ada monitor dulu, dan dari monitor kelihatan banget bahwa jauh lebih mirip dengan yang HD60S ya. So ini ya perbandingan warna jika kalian menggunakan kamera. Tapi perlu diingat ya, yang satu 261 itu di bawah 1 juta harganya. JVA 02 sekitar 1,6an ya, gue ngeliat pasarannya sekarang sekitar 1,6an. Dan yang HD60S harganya di atas 3 juta ya. So gue sih sebenarnya kalau agak undersaturated itu nggak masalah ya buat gue personally, karena bisa di-adjust lagi ya ketika kalian menggunakan OBS atau menggunakan Xsplit pun bisa di color grading sedikit, bisa ditambahin lagi saturationnya. Gue lebih better undersaturated dikit, lebih flat dikit dibanding oversaturated seperti yang EasyCap punya. Nah kalau kalian memang benar-benar sangat mementingkan bahwa hasil gambarnya persis banget dengan apa yang ada di kamera kalian ya, mirrorless kalian, ya berarti HD60S tetap solusi yang terbaik buat kalian. So again ya, yang namanya streaming itu kan situational ya, jadi sesuai kebutuhan. Mungkin ada yang gak masalah gue pakai EasyCap, lebih jelas, lebih sharp gitu kan, warnanya lebih popping. Misalnya nggak tahu, mungkin buat wedding atau apa, better semuanya lebih berwarna ya pakai EasyCap aja lah, apalagi harganya juga lebih murah. Kalau mungkin kalian nggak bisa, production gue harus cakep banget gitu kan, lo seorang videographer yang idealis, terus wah harus perfect banget ya kan, shot-shot gue harus sesuai gitu kan, ya udah pakai HD60S ya kan, apalagi kalau ada duitnya silahkan gitu kan. Nah, tapi kalau kalian mungkin gue nggak mau yang terlalu oversaturated, gue pengen yang agak flat, dan budget gue kayaknya masuk nih ya kan di antara EasyCap dan HD60S, ya gue pengen J5 Create lah, ya udah ambil lah J5 Create. So enaknya sekarang itu ada berbagai option ya zaman sekarang ya. Kalau dulu kayaknya limited banget, zaman sekarang buat streaming optionnya udah banyak. Again, gue nggak akan bilang yang mana yang lebih baik karena semuanya ada plus minusnya masing-masing. Kalian boleh menentukan sendiri yang mana yang masuk ke budget kalian. Oke guys, kita berlanjut untuk testing input game ya. Jadi ini dari kita ada PC yang sedang dimainkan ya, game Grand Theft Auto ini, dan kita output ke HDMI splitter dan di capture oleh 3 capture card yang tadi ya, sama aja. So ini tampilan yang kalian lihat sekarang ini adalah dari Elgato ya, HD60S ya, lancar ya, frame rate 1080 60p lancar, tidak ada patah-patah atau gimana ya. Kita beralih ke EasyCap ya, EasyCap ini EasyCap stabil ya, 60p aman untuk capture gamingnya. Dan now si J5 Capture JVA 02
Stabil juga, tidak ada masalah. 60p capture untuk game. Dan sekarang kita cek tiga-tiganya untuk perbandingan warna. Oke ya, bisa dilihat yang pertama Easy Cap lebih kontras ya, lebih kontras, gambarnya lebih sharp, dan warnanya lebih saturated. Bisa dilihat ya, jelas sekali mobil yang di depan itu merahnya lebih gelap ya, bahkan dari langitnya juga terlihat lebih gelap. So di tengah JVA 02 J5 Create undersaturated ya, lebih flat warnanya, jauh sekali dibandingkan yang Easy Cap ya. Dan yang terakhir HD60S Elgato ya, ini yang paling mirip dengan output game aslinya ya, paling sesuai. Jadi mau itu output capture dari kamera mirrorless ataupun dari game untuk game capture ya, hasilnya sama aja ya, tetap yang Easy Cap oversaturated, yang J5 Create undersaturated, dan yang Elgato tetap paling mirip sesuai dengan output aslinya. Oke, kita lanjut ke tes audio ya. Ini adalah output audio dari HD60S. Oke, kita lanjut testing audio dari JVA 02 J5 Create. Gainnya lebih tinggi ya dibanding Elgato. Mantap suaranya, mantap sekali. Dan sekarang adalah audio dari Easy Cap. Dan sayang sekali ya, audio dari Easy Cap tidak tercapture dengan baik ya. Sangat resek-resek ya, resek-resek sekali, patah-patah. Dan ini sebenarnya di Envalme Studio kita sering menggunakan capture Easy Cap, tapi untuk audionya selalu tetap pisah, jadi tidak mengambil dari HDMI. Oke guys, tadi kita udah ngetes ya antara 3 capture card. Yang tadi dari output dari mirrorless seperti apa perbedaan warnanya, terus output dari game juga seperti apa perbedaan warnanya. Tapi gue cuma mau ngasih tahu ya bahwa hasil yang kalian tonton sekarang ini di YouTube itu pasti jauh dari hasil sebenarnya ya. Sebenarnya gambar yang di capture oleh 3 capture card ini pastinya lumayan bagus, tapi yang namanya video YouTube ya kan, kita abis ini nih tutorialnya di render, ke kompres lagi, di upload ke YouTube, bakal ke kompres lagi. Jadi hasil yang kalian lihat nih, ditonton sekarang ini di YouTube itu sebenarnya pasti menurun sekali ya kualitasnya dibandingkan yang realnya. Jadi tolong lebih dilihat untuk patokan perbedaan warna aja segala macem. Kalau misalnya ya agak-agak ada kotak-kotak, itu pasti maksudnya gambarnya agak-agak pixelated atau apa, itu gara-gara compression rendering dan compression dari YouTube-nya juga ya. Gue cuma mau kasih tahu itu aja. Nah, kalian mungkin bisa lihat sekarang gue udah pakai clip on ya. Tadi kan kita udah bahas di awal ya, si JVA 02 ini ada input untuk mic-nya. So gue sekarang akan, ini kan gue sedang menggunakan Yeti mic gue ya. Ini gue akan switching ke Sennheiser ya, wireless, yang ini sudah di input ke capture card-nya. Kira-kira hasil audionya seperti Oke, hasilnya kira-kira seperti ini ya. Ini audionya dari clip on ya, wireless, masuk langsung ke si capture card-nya. Halo 123, kembali lagi di Envalme Studio. Hari ini kita akan main game lagi, mabar. Ya, sekarang ini by the way gue setting ke hanya mic-nya ya. Tadi kan bisa disetting ya, dari di capture card-nya itu ada switch
Untuk setting, untuk di output ke streamnya, ke recordingnya, itu hanya suara dari mic inputnya aja, atau dari HDMI-nya, dari gamenya, atau dua-duanya. Sekarang kita akan tes main gamenya, dan sekalian gue akan menggunakan mic inputnya. Oke guys, ini dia ya. Ceritanya gue adalah streamer gaming nih, dan gue menggunakan capture card JVA 02 untuk nge-stream game gue ya. Dan ini mode mix, jadi suara gue masuk langsung dari input mic yang di capture cardnya dan di mix ya dengan audio yang dari gamenya. So bisa jadi kalian main PS4 atau game PC, laptop atau konsol-konsol yang lain yang pengen sambil bacot-bacot sambil main gamenya ya kan. Ayo guys, jangan lupa sawerannya guys ya, jangan lupa subscribe ya kan. Nah ini bisa deh, sangat berguna menggunakan input mic ini. Oke. So kalau gue pribadi ya, kita nggak pernah mau nyolok audio. Kalau kita mau streaming, nyolok audio langsung ke capture card atau mungkin via HDMI, karena untuk best practice ya selama pengalaman kita beberapa tahun streaming itu, tetap aja audio itu lebih baik menggunakan sound card to sound card atau mixer yang base USB to sound card atau mixer to mixer ya. Ini intinya sih melewati link yang analog ya, hitungannya analog, karena jauh lebih safety ya, walaupun ada urusan delay segala macam, tapi itu semua bisa disetting. Tapi ya kalau buat teman-teman yang streamer game segala macam ya, ini berguna banget ya, ada input mic dan bisa dimonitor juga. Untuk urusan audio udah ya. Nah sekarang gue pengen coba, gue penasaran banget nih, karena kan tadi kita lihat ya, dia bisa langsung dari kamera bisa capture masuk ke HP. Nah kayaknya di sini ada yang punya Android ya yang bisa dipinjam, ada yang bisa dipinjam. Oke, so ini di manualnya ya, ada tulisannya software recommended buat Android itu kamera file live ya, kamera file live yang harus di-download. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, kamera file live ini adalah sebuah apps ya untuk Android untuk live streaming. So, mungkin bisa dibilang ya, dia itu mirip seperti OBS atau XSplit tapi untuk Android. Nah, ini konsepnya si JVA 02 ini adalah dia akan connect via USB-C ya langsung ke HP dan bisa dibaca sebagai capture card oleh si camera file ini, dan kalian bisa langsung streaming ke tujuan kalian ya, mau itu YouTube atau Facebook dan sebagainya. So, kita akan coba ya. Di sini teman-teman ada beberapa yang punya Android Xiaomi sih ya. Gue nggak tahu compatible atau tidak. Oke, muncul notifikasi seperti ini ya. Pada perangkat Android 10, koneksi kamera USB tidak tersedia di aplikasi dengan target SDK version 28. Silakan unduh aplikasi untuk target SDK version 27 untuk menggunakan fungsi koneksi kamera USB. So, gue kurang paham Android ya jujur. Mungkin kalau teman-teman ada yang ngerti bisa share di komen, dan kalau misalnya ada yang berhasil juga mungkin boleh ngasih tips ya di komen. Oke guys, kayaknya cukup sudah ya untuk review capture card by J5 Create ini ya, JVA02. Untuk ngerekap ya, harganya sangat kompetitif ya, 1,6 pasarannya. Salah satu capture card yang fitur audionya paling lengkap ya. Ada mic inputnya untuk VO, bisa monitor langsung juga. So untuk secara audio fiturnya lengkap banget. Untuk mounting juga, ini gue tahu nih bakal banyak banget orang yang akan appreciate bahwa bisa di mounting langsung ke macam-macam ya, ke rig atau ke tripod dan segala macam. Apalagi ya, dari kualitasnya stabil. Untuk capture 1080 60p mantap. Kualitas gambarnya bagus kalau menurut gue ya, di atas easy cap pastinya, karena lebih colornya lebih mirip dengan output aslinya ya, walaupun masih belum sesuai dengan real output ya, walaupun itu dari kamera mau itu dari game, masih undersaturated sedikit. Tapi menurut gue yang paling keren dari capture card ini adalah, pertama, dia kecil dan ringan banget ya. Ini untuk size-nya tuh gue amazed banget deh. Sekarang ya udah makin canggih banget ya. Ini kecil-kecil, cabai rawit banget.
seperti gue bilang di awal, buat gue yang penting sebuah capture card itu harus tahan ini ya, suhunya itu nggak boleh cepet panas. Dan ini dari tadi kita pakai sudah mungkin 3 jam ya, masih adem sama sekali, nggak ada panas-panasnya. Dan yang paling keren dari produk ini adalah sudah disediakan ya dua kabel yang USB-C to USB-C dan USB-C to USB 3.0 ya. Ini mereka benar-benar mikirin penggunanya, mereka beli udah dapat. Dan lumayan loh kalau kalian beli terpisah yang high speed ini loh, harganya lumayan dua ini. Jadi 1,6 udah dapat bonus 2 kabel. So cukup segitu dari gue. Kalau kalian ada input yang lain, mungkin kalau gue ada kelupaan yang lain kan, gue ada yang gue miss, tolong share di komen. Dan kalian ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan share di komen juga. Dan kalau kalian mau nanya-nanya teknis, bisa langsung ke Facebook grup kita ya, Indonesia Streamer Society. Linknya ada di bawah. Di sana komunitasnya sangat positif dan kita nggak ada yang pelit untuk berbagi ilmu di situ. Dan banyak yang jauh pengetahuannya udah jauh di atas gue. Jadi join aja langsung untuk pertanyaan-pertanyaan teknis, lempar di situ, pasti ada aja yang akan mau ngebantu kalian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe di Enfalme Studio. Dan by the way ini bukan punya gue ya, ini dipinjemin. So thank you banget DG Eva Gaming sudah minjemin capture card kece ini. Buat kalian yang mau mampir ke lapaknya DG Eva Gaming, bisa langsung, gue akan naruh linknya juga di description kalau kalian mau ngebeli capture card ini. So terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.